Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang pengembangan media pembelajaran IPS di kelas. Saya sendiri Filia Triutari selaku moderator dan pemateri pertama, dan rekan saya Sahriatur Romda sebagai pemateri kedua. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian pengembangan media pembelajaran. Nah, pada pengertian media pembelajaran ini, kata media berasal dari bahasa Latin yang artinya medius, yang secara harfiahnya itu adalah tengah perantara atau pengantar. Nah, media pembelajaran sendiri merupakan sumber-sumber belajar selain guru. Nah, inilah yang disebut sebagai penyalur atau penghubung pesan agar yang diadakan atau diciptakan itu terencana oleh pendidik. Penggunaan media dalam kegiatan belajar mengajar memiliki pengaruh yang besar terhadap alat-alat indera anak. Penggunaan media akan lebih menjamin terjadinya pengamanan yang lebih baik terhadap isi pembelajarannya. Jadi di mana dalam pengembangan media pembelajaran ini sering digunakan atau sangat sering digunakan oleh guru-guru atau para pendidik untuk membantu melaksanakan kegiatan belajar pembelajaran di kelas agar lebih efisien, efektif, dan terstruktur. Nah, media pembelajaran ini berbagai macam jenisnya dan berbagai macam bentuknya. Nah, yang dibahas di materi ini adalah media pembelajaran dalam bentuk IPS untuk mengembangkan IPS pada anak. Nah, pada media pembelajaran pada fungsi media pembelajaran ini, menurut Leaf dan Lenz mengemukakan fungsi media pembelajaran sebagai berikut, yaitu yang pertama fungsi atensi. Apa sih fungsi atensi itu? Nah, fungsi atensi itu menarik dan mengarahkan perhatian murid pada isi pembelajaran, dibantu dengan media gambar sehingga memiliki kemungkinan mengingat isi pembelajarannya lebih besar. Jadi di mana fungsi atensi ini ialah fungsi yang dimana dibantu dengan media gambar. Nah, selanjutnya yang kedua itu fungsi efektif. Nah, pada fungsi efektif ini yaitu muncul ketika belajar dengan teks yang bergambar sehingga dapat mengubah emosi dan sikap murid. Jadi di mana pada fungsi efektif ini sangat berpengaruh pada emosi dan sikapnya. Jadi ini tuh dalam bentuk teks yang bergambar, jadi ataupun cerita-cerita yang bergambar. Nah, dilanjut yang ketiga itu fungsi kognitif. Nah, pada fungsi kognitif itu yaitu mengungkapkan gambar yang memperlancar pencapaian tujuan, memahami dan mengingat informasi yang terkandung. Nah, dia itu mengingat yang dimana informasi-informasi itu tercena dalam otaknya. Nah, yang terakhir itu adalah fungsi kompensatoris. Nah, fungsi kompensatoris ini yaitu berfungsi mengakomodasikan murid yang lemah dan lambat menerima dan memahami isi pembelajaran yang disajikan dengan bentuk tes. Jadi si anak ini lemah atau kurang dalam menerima dan memahami pembelajaran dalam berbentuk teks. Nah, dari pembahasan kali ini atau materi yang dibahas kali ini dalam media pembelajaran IPS ini, yaitu dalam anak usia dini itu adalah media yang terkandung dalam sosial emosionalnya, sosial interaksinya atau social studies ataupun multiple intelligence. Nah, pada multiple intelligence-nya ini terdiri dari intrapersonal ataupun interpersonal, yang dimana yang terkait dalam ilmu-ilmu sosial yang mencangkup ilmu-ilmu IPS. Nah, terdapat juga dari
media pembelajaran ini yaitu fungsi secara umumnya dalam media pembelajaran. Nah, pada fungsi secara umumnya beberapa ahli itu mengemukakan pada fungsi media pembelajaran secara umum. Dan kemudian ada beberapa manfaat dan contoh-contoh bagaimana sih pengembangan media pembelajaran IPS, bagaimana sih manfaat dan contoh apa aja sih yang kita kembangkan dalam pembelajaran IPS pada anak usia dini. Dan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yaitu Sahriatul Romdah. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu manfaat media pembelajaran. Dalam media pembelajaran IPS dalam PAUD mengembangkan sosial emosional atau yang disebut dengan multiple intelligency pada anak. Sosial emosional inilah yang mencakup ke dalam pembelajaran IPS untuk anak usia dini. Ada beberapa multiple intelligency pada anak yang terhubungkan dengan pembelajaran IPS atau yang biasa disebut dengan kecerdasan intrapersonal dan interpersonal. Kecerdasan intrapersonal ialah kecerdasan yang menunjukkan kemampuan seorang anak untuk peka terhadap perasaan sendiri. Dalam kecerdasan intrapersonal ini, anak mampu mengendalikan dan mengetahui kelebihan dan kekurangan yang ada pada dirinya, serta senang melakukan introspeksi diri, mengoreksi kekurangan maupun kelebihannya, dan mencoba untuk memperbaiki diri sendiri. Manfaat dari kecerdasan ini ialah anak mampu memecahkan masalah dalam kehidupannya secara mandiri. Selanjutnya yaitu contoh-contoh pengembangan permainan IPS AUD. Yang pertama yaitu permainan Jumping Frog. Media permainan ini akan memberikan kegiatan yang interaktif dan konkret yang dapat meningkatkan pemahaman anak melalui petak-petak yang berisi konsep kehidupan, tantangan, kunci jawaban, dan kantong kegiatan yang berada di balik petak Jumping Frog tersebut. Permainan ini juga mengembangkan sosial emosional anak untuk bersikap adil dalam bermain, sabar menunggu giliran main, mengakui kemenangan orang lain, dan tidak pantang menyerah agar mencapai garis finish. Permainan engklek merupakan permainan yang paling banyak mempunyai nama dan prosedur. Permainan ini mensyaratkan pemain untuk mengangkat satu kaki dan melompat di antara kotak satu dengan kotak yang lain. Manfaat permainan ini yaitu dapat meningkatkan perkembangan sosial, melatih anak agar mampu bersosialisasi dengan baik, memupuk anak untuk berkompetensi. Hal ini dapat dilihat dari seorang pemain akan berusaha atau berlomba mengumpulkan emas sebanyak-banyaknya. Dan yang terakhir yaitu permainan gobag sodor. Permainan gobag sodor membutuhkan 2 regu atau kelompok untuk bisa memainkannya. Masing-masing regu ini minimal 3 anak. Variasi nama permainan yang ditemukan dalam penelitian ini cukup banyak, yaitu sebanyak 20 nama. Dalam melakukan permainan ini dibutuhkan tempat yang cukup luas karena harus membuat garis-garis persegi 4 sebagai batas area permainan. Adapun manfaat dari permainan ini yaitu dapat meningkatkan perkembangan sosial anak. Dari mana dilihatnya? Hal ini dapat dilihat dari cara anak pada saat ingin memenangkan permainan. Anak bekerja sama dengan tim, lalu ketika ada teman yang mau melewati garis, maka yang lain harus memancing musuh agar temannya bisa lolos. Baik, cukup sekian presentasi dari kami kelompok 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.